media di prosesnya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah kegiatannya? Jadi langkah-langkah kegiatan pembelajaran sesuai dengan pendekatan atau model atau metode yang dikembangkan. Dan yang terakhir yang nanti kita harus kembangkan adalah merumuskan evaluasi, penilaian, instrumen evaluasi. Itu yang harus dikuasai oleh Anda semua. Dan minggu yang lalu, untuk memantapkan pemahaman kita, kemampuan kita, karena ini kan lebih banyak praktek ya, mata kuliah ini, untuk memastikan bahwa Anda bisa paham dan bisa gitu kan. Nah, maka pagi hari ini sebelum melanjut kepada materi bagaimana mengembangkan evaluasi, kita ingin memperkuat kembali bagaimana perumusan dari tujuan, kemudian menetapkan isi, dan menetapkan pendekatan atau metode serta langkah-langkah kegiatannya. Nah, itu kita pastikan itu harus sudah dikuasai. Nanti di akhir Bapak akan menyampaikan mungkin ya ada beberapa contoh lah sebagai contoh yang nanti bisa dianalisis bagaimana contoh dari RPP yang sudah dibuat oleh teman-teman kita, ya kita studi kasus ya. Jadi sekarang kita studi kasus, kemudian kita nanti diskusikan dari kasus itu. Namun sebelum kepada studi kasus, alangkah lebih baiknya jika silahkan mungkin ada perwakilan dari kelas A dan kelas B untuk memperlihatkan hasil kerja mandiri. Kita cek sekalian apakah Anda sudah mengerjakan, dan yang penting Anda paham atau paham dan bisa apa yang dikerjakan itu kan gitu. Dipahami apa yang dikerjakan itu untuk memastikan bahwa kita itu bisa gitu, bukan hanya mengerti tapi bisa. Oke, mungkin dari kelas A siapa atau kelas B dulu siapa yang ingin menampilkan? Acungkan tangannya dulu. Silakan. Ini Bapak ada dari kelas A. Oke, silakan Meisa. Oke. Teman-teman yang lain mohon disimak ya. Ini kelompok nih, Meisa. Iya Bapak yang tugas kelas kemarin. Kok kelompok dulu ya? Iya, dibagiin kelompok. Yang kan Oh, ya. kemarin baru sampai yang contoh pendekatan itu yang dari Bapak, terus dilanjutin gitu Pak. Ya, ya. Ada yang kelompok, nanti ada yang individu ya. Kalau individu sudah kepada RPP nanti setelah setengah semester ya. Belum Bapak kalau individu. Hah? Kalau individu belum. Belum, ya, ya. Oke, silakan. Ini kelompok 1, ada yang mau jelasin boleh? Silakan. Ayang mungkin? Iya, boleh sebentar. Bentar, ini share screen. Ini share screen-nya terlihat kan ya semuanya?
Ini mayangnya nge-lag, boleh kelompok satu yang lain kalau mau. Langsung, Mei. Oke. Iya. Kelompok 1 kelas A itu kita mengambil pendekatan scientific method. Nah, terus yang pertama itu langkah-langkahnya itu mengamati materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai wujud rasa syukur. Lalu yang kedua itu mendiskusikan tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga itu mencoba mengamati nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu yang keempat ada menalar hasil nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu yang kelima ada mengkomunikasikan ulang tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Seperti itu, Pak, untuk kelompok 1, kelas A. Oke, baik. Silakan dari awal lagi. Mungkin lebih coba ke atas terus. Nah, ini yang nomor 1, di akhirnya coba sebagai wujud rasa syukur itu kasih dalam kurung itu masuk ke tahap yang mana dari saintifik itu? Masuk ke saintifik tahap yang mana? Kan saintifik ya ini yang menggunakan scientific method ya? Ya kan? Halo? Iya, Bapak. Nah, itu masuk ke komponen yang mana? Itu tahapan yang mana? So, kasih tanda. Tahap apa? Tahap. Jangan-jangan Anda tidak tahu tuh hubungannya. Orang tekpen harus paham ini masuk ke yang mana ini. Berarti bukan, Pak. Masih mengamati karena masih tahap awal. Halo? Terdengar, Pak? Ya, Masih tahap mengamati, Bapak. ya dibuat dalam kurung apa itu? Silahkan. Mengamati. Ya, silahkan dibuat. Kurung tutup. Terus yang kedua? Yang kedua itu masih tahap menanya atau mendiskusikan. Oke. Ketiga? Lalu yang ketiga itu tahap masih percobaan, Pak, mencoba. Keempat itu tahap menalar, seperti memahami, menganalisis, seperti itu, Pak. Yang kelima itu tahap mengimplementasikan. Mengimplementasikan, Pak. Bukan, coba cek lagi kelima apa? Mengkomunikasikan ulang. Itu bukan mengimplementasikan, mengkomunikasikan. Iya, Pak. Oke. Nah, silakan. Sekarang teman-teman di luar kelompoknya barangkali ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan. Silakan ke atas lagi, ke atas lagi. Kita sebelum berpindah ke yang lain, kita coba pahami dulu ya. Satu demi satu. Silakan.
Yang lain mungkin sudah punya pandangan, punya pendapat, punya pengalaman. Kita melihat dari contoh yang ini. Yang ngerti belum ini? Coba silakan satu aja dari hubungannya dari kompetensi dasar, indikator, materi, jelaskan Mesya komponen sambil menunggu komentar atau pendapat dari yang lain. Jelaskan, Mesya. Jelaskan hubungannya, Bapak. Iya, jelaskan. Gimana ini? Silakan. Jadi di kompetisi inti itu, di K1, ada menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Lalu dijelaskan kembali, diperjelas kembali di kompetisi dasar bahwa pelajaran PKN ini mengambil agar siswa mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dipertegas lagi pada indikator dari 1.1 sampai ke 3.1.1. Yang pertama ada mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk mempelajari dengan sungguh-sungguh materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai wujud rasa syukur. Lalu yang kedua, mensyukuri dan mendukung perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang ketiga, mengedepankan kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara sebagai wujud mengamalkan nilai Pancasila. Lalu menghayati dan bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada menghayati dan menghargai nilai-nilai yang melekat dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sesuai dengan... Langsung ke materinya aja, langsung ke materi kolom berikutnya. Lalu indikator tersebut masuk ke dalam materi dalam bab nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan subbab. Yang pertama ada sistem pembagian kekuasaan negara, yang kedua ada kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan yang ketiga ada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu dalam bab ini digunakan metode scientific metode dengan langkah-langkah. Yang pertama ada tahap mengamati materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai wujud rasa syukur. Yang kedua ada tahap diskusi atau mendiskusikan tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga ada tahap mencoba mengamati nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu yang keempat ada tahap menalar atau menganalisis, menalar hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu yang terakhir ada tahap mengkomunikasikan ulang tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Gitu, Pak. Oke. Nah, ini untuk berapa? Ini kan, Kak, coba. Ini berarti untuk indikator yang mana ini? Yang kegiatan langkah-langkah 1, 2, 3, sampai 5 itu untuk indikator yang mana? Untuk materi yang mana? Kan banyak ini indikatornya. Apakah indikator yang di kolom 3 ini sudah tercover semuanya dengan kegiatan di kolom yang 6? Sudah tercakup atau belum? Atau misalnya kegiatan 6 ini baru indikator yang nomor berapa saja gitu. Atau sudah semuanya ini mencakup? Sudah mencakup semua, Bapak. Sudah mencakup semua.
Berapa pertemuan ini? Coba ke atasnya. Belum ada pertemuannya, jumlah pertemuannya. Berapa jam pelajaran? Belum. Belum, Pak. Belum. Buat kelompok 1. Yalah, masih umum ya. Nanti itu kalau di-create ya ke dalam bentuk RPP nanti harus disesuaikan. Jadi ini kan ini baru rancangan umum lah gitu kan. Tapi nanti kalau di-create ke dalam RPP nanti harus disesuaikan dari sekian, dari KD itu dijabarkan ke indikator. Kan kita sekali lagi ini ya menegaskan ini KD itu apa? Kompetensi dasar itu apa? Halo, kompetensi dasar itu apa maknanya? Kompetensi yang harus dikuasai dalam setiap tahapan pembelajaran, Pak. Untuk tahapan pembelajaran untuk mata pelajaran apa ini? Pendidikan Pancasila, Nah Bapak. itu, jadi kompetensi dasar di sini kemampuan atau kompetensi dalam hal pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang harus dimiliki pada setiap tahapan pembelajaran. Nah di sini KD-nya ada berapa di sini? Coba KD-nya satu-satu, coba lihat dulu KD-nya. Sampai berapa? 3, 4, Pak. ada 4, 1 ya. Empatnya sampai nomor berapa? Oh, Anda hanya mengambil nomor 4, hanya 4 saja gitu. Ya, ngambil 4 saja ya. Nah, kemudian dari KD ini, coba-coba ke atas. Ke atas. Nah, 1.1 dijabarkan menjadi berapa ke indikator? 111, 112 ya? Iya kan? Halo? 1.1 sama 1.12 masuk ke 1.1. Iya, jadi dari KD yang 1.1 itu indikatornya hanya 2 kan? Ya, akhirnya 111 dan 112 kan? Ya kan begitu. Nah, oke lah nggak apa-apa. Jadi ini untuk indikator yang 1.1. Kalau 2.1 indikatornya ada berapa coba? 2.11 bawah 2.12, 2.13, ada 3 ya? Ya kan? Iya, Bapak. Jadi indikator untuk KD nomor 2 itu ada 3. Yang satu ada 2. Ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting begini, Anda harus paham. Coba ke atas lagi. Yang penting Anda harus paham bahwa indikator ini dengan 2 indikator ya 1.1 dan 1.2 apakah sudah dianggap representatif untuk menggambarkan capaian KD 1.1. Dan itu tidak ada rumus harus berapa, tidak ada ketentuan harus berapa dari 1 KD, berapa indikator, itu tidak ada ketentuan. Sepenuhnya menjadi pertimbangan, menjadi perkiraan, judgement daripada setiap guru. Yang penting kuncinya adalah bahwa dikuasainya capaian pembelajaran tahapan KD 1.1 itu ini harus dijabarkan ke dalam berapa indikator. Atau beginilah bahasa sederhananya. Anda harus sudah bisa memperkirakan kalau siswa memahami 1.1 itu, yang KD 1.1, apa cirinya? Nah, ciri itu dijabarkan ke dalam indikator. Yang di sini kalau Anda kan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk mempelajari dengan. Nah, ini juga ini kan kata-kata kerja yang digunakan untuk indikator itu masih masih bersifat abstrak ya. Hanya karena mungkin ini hubungannya dengan sikap ya. Coba ke bawah indikatornya semuanya ada yang ada operasional enggak kata-kata kerjanya. Terus ke bawah
Coba yang kolom di-scroll lagi kan. Mengabdi, mensyukuri, mengedepankan, kan ini abstrak semua ini indikatornya. Terus ke bawah, stop. Menghayati, mengamati, mendefinisikan. Nah, kalau tiga, coba lihat 3, 1, 2, coba dikasih warna. Nah, ini coba lihat. Nah, kalau mendefinisikan. Nah, ini mendefinisikan sudah operasional. Mengidentifikasi ini sudah lebih spesifik ini. Harusnya indikator itu ya begitulah, ya, kata-kata kerja yang seperti itu atau ya yang seperti itulah. Coba mengidentifikasi terus ke bawah. Mendeskripsikan, mengeksplorasi, menjelaskan, ya, mengumpulkan informasi, ya, oke lah. Oke, nah ini mentabulasikan tuh kan sudah lebih konkret ini, menganalisis. Jadi begini, di sini kata kerja untuk indikator itu ada yang sudah konkret, ya, tetapi ada juga yang masih abstrak. Nanti lihat konteksnya saja ya. Diusahakan untuk indikator ini gunakanlah kata-kata kerja yang lebih spesifik, yang operasional. Kalau untuk KD, coba untuk KD, kata kerja KD, kompetensi dasar. Nah, kalau KD kan ini mensyukuri, menunjukkan, terus ke bawah, menganalisis, menyaji hasil. Oke, ya ini silahkan. Nah, ini misalnya menyaji hasil analisis, apa cirinya? Berarti 4.1 ya. Mana 4.11? Menyaji hasil analisis, indikatornya. Nah, ini. Menganalisis dan, coba. Menganalisis dan mempresentasikan. Nah, diusahakan, halo, ini bisa disimak semua? Halo? Bisa disimak semua? Bisa, Bapak. Oke. Nah, untuk contoh, kasih warna biru hijau yang 4.11. Coba beri warna hijau. Aduh, merah aja, merah. Atau kuning misalnya yang jelas. Nah, itu bagus. Di sini ada 2 kata kerja. Coba, apa di sini yang 2 itu? Menganalisis. 1, menganalisis. Dan yang kedua apa? Hah? Nah, ini begini. Usahakan untuk indikator itu jangan ada 2 rumusan indikator. Menganalisis dan mempresentasikan itu ada 2. Jadi Anda cukup satu saja. Misalnya 4.11 menganalisis. Baru yang kedua 4.1.2 mempresentasikan. Jadi begitu. Jadi ini di split 4.11 itu menjadi 2 gitu. Dalam satu indikator diusahakan tidak mengandung 2 kata kerja. Jadi ini diusahakan jadi satu-satu. Coba contoh, coba ke bawah. Dibagi 2, 4.11 menganalisis, dibuat lagi ke bawah, di enter aja. Nah, jadi di sini 4.12 mungkin ya, 241 enggak, 4.12, jadi ke bawahnya jadi yang 4.12 jadi 3, coba mempresentasikan, klik di sana. Nah, begitu. Simpan di 41.2. Nah, begitu. Baru ini yang 41.2 dijadikan 4.13. Nah, begitu terusnya. Jadi ini tidak menghilangkan substansi ya. Kalau Anda mau ada menganalisis, mau tetap ada, dan mempresentasikan mau tetap ada, boleh. Tapi jangan di satu rumusan deskripsi indikator. Jadi dipisah. Karena namanya indikator itu harus menunjukkan kemampuan yang lebih spesifik, terukur, yang lebih spesifik bagian demi bagian.
Jadi di sini tidak menghilangkan substansi ya, hanya dipecah saja penyimpanannya begitu. Oke, paham sampai di sini? Halo? Paham, Pak. Oke. Nanti dicek lagi kalau ada dan berarti kan ini ada dua kemampuan yang ingin ditunjukkan dari satu indikator. Nah, kalau seperti itu coba nanti dipisah ya, di split aja. Oke, terus ke atas. Nah, sekarang materinya kita ambil contoh kasih tanda saja yang 1.1, 1.2. Coba kasih tanda warna yang beda. Nah sampai di sini aja. Oke. Nah, ini berarti coba mana materi yang cocok untuk ini? Untuk maksudnya untuk yang indikator 1.1, 1.2, materi mana? Materi yang bagian apa? Sistem pembagian kekuasaan negara. Hah? Materi iya yang cocok untuk mencapai indikator itu apa? materi tentang sistem pembagian kekuasaan negara, Bapak. Coba lihat lagi indikatornya. Apa? Mempelajari dengan sungguh-sungguh materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke. Berarti cocok ya itu materinya ya, sesuai ya? Yang poin Iya, A ya? Bapak. Oke, Iya. silakanlah karena kan Anda harus tanggung jawab kalau substansi ini. Terus yang kedua kedudukan dan fungsi, mensyukuri dan mendukung perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, nah silakanlah. Coba lagi cek lagi nanti apakah cocok tidak materi ini sudah relevan enggak dengan indikator gitu kan. Ini yang harus dikaji. Nah, pendekatannya saintifik. Berarti kan dari mulai mengamati tentang apa? Mengamati tentang oke, mendiskusikan, oke, terus sampai kepada mengkomunikasikan kan, karena ini untuk menggunakan saintifik. Oke. Nah, oke. Adapun nanti ya, ini nanti disesuaikan saja. Ini kan Anda gitu belajar, kita mempraktekkan secara detail agar Anda paham, oh inilah komponen-komponen atau variabel-variabel, unsur-unsur yang dikembangkan di dalam perencanaan pembelajaran itu. Adapun nanti misalnya kalau Anda melihat contoh kok yang lain itu tidak sedetil ini gitu kan tidak apa-apa, Anda ikuti saja dengan kebijakan yang ada. Tapi yang jelas Anda paham secara utuh keseluruhannya seperti ini. Adapun nanti kalau ada misalnya contoh tidak seperti kompleks ini gitu kan hanya sederhana sekali ya nggak apa-apa. Yang penting Anda paham aja. Oke. Gitu. Silakan yang lain ada yang ingin ditanyakan dulu nih. Sebelum Bapak nih akan menyajikan mungkin mengomentari dulu silakan yang lain. Silakan. Kalau ada di kelompok yang lain ada yang bertanya silakan. Halo. Mai mau tanya ada yang ingin menanyakan? Apa di-scroll dulu ke bawah? Pengen tahu bawahnya. So, silahkan. Nah, gitu, Anda paham. Lagi, Mei. Jadi ini untuk satu mata pelajaran itu kita hanya menggunakan satu metode aja atau nanti bisa ditambahkan problem solving dan sebagainya, Pak? Ya, silakan ke tema itu ke siapa tadi yang kelompok ini. Ulangi lagi pertanyaannya. Tadi cuma saya suruh scroll aja, saya tanyanya ke Bapak. Oh, gitu. Nggak dikira teh. Anak kelompok berapa Anda? Saya kelas B, Pak. Kelas B. Iya. Terus pertanyaannya? Itu, Pak. Kalau seumpama ini kan satu mata pelajaran PPKN gitu. Nah, itu kita apa namanya? Kegiatan-kegiatannya itu langkah-langkahnya itu kita menggunakan metode satu aja atau boleh kayak KD ini nanti kita pakai metode lain gitu, ya. Bahkan
bervariasi kalau metodenya. Boleh saja misalnya pendekatannya satu saintifik ya dengan langkah-langkah tadi. Tapi dalam metodenya nanti banyak kan dalam penerapan. Contoh misalnya saja dalam penerapan saintifik yang 5 itu kan bisa menggunakan bermacam-macam metode kan. Diskusi kan masuk ke metode kan. Ada pemecahan masalah misalnya kan. Itu kan masuk. Jadi silakan misalnya pendekatannya saintifik dengan langkah-langkah seperti ini. Metodenya diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah, itu silakan. Pendekatannya pendekatan saintifik. Nah, di mana menggunakan ceramah? Tentu kan di awal ada ceramah dulu kan. Nah, kemudian di mana diskusi. Nah, nanti kan ada kelompok pada menalar misalnya di sana terjadi diskusi kan. Pemecahan masalah ada di dalam kegiatan menalar, diterapkan metode itu. Jadi boleh nanti begini caranya, pendekatan saintifik, metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah. Kan itu boleh. Oke, ya. Jadi karena metode itu sudah lebih spesifik untuk mengaktualisasikan dari satu pendekatan. Jadi satu mata pelajaran itu pendekatannya satu, Pak, tapi beberapa metode gitu ya? Begitu. Oh, jadi kalau sama satu mata pelajaran ada beberapa pendekatan itu nggak mungkin ya, Pak? Gini aja, lihat dengan waktunya. Oh. Waktunya harus dipersiapkan juga. Dan ini pun misalnya yang tadi dibuat oleh kelompok siapa ini A ya, kan ada 5-5-nya lengkap. Ini coba ke atas kan lagi. Mana yang 5 itu, scroll lagi. Nah ini kan yang 5 nih. Nanti untuk ke RPP itu tidak harus semuanya ada nanti. Kalau memangnya waktunya tidak memungkinkan. Misalnya baru sampai pada poin 3 mendiskusikan dan yang ketiganya mencoba. Gitu kan? Boleh, tetapi tetap pendekatannya saintifik, tapi baru sampai pada tahapan yang ketiga, mencoba. Nah, untuk menerapkan pendekatan saintifik tahap ke-1, 2, ke-3 itu Anda menggunakan metode yang bervariasi tadi. Boleh, ya. Jadi nanti lihat, jadi begini, RPP itu sangat fleksibel. Artinya fleksibel itu harus menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Jadi kalau misalnya Anda mau menggunakan 2 pendekatan, boleh saja. Waktunya memungkinkan tidak. Jangan sampai Anda mencantumkan 2 pendekatan, tetapi tidak dilaksanakan karena waktunya tidak cukup misalnya. Nah, buat apa kan gitu? Karena apa yang direncanakan itu harus menjadi panduan tentang apa yang dilaksanakan. Begitu. Oke? Ya, clear. Nah ini betul ya, bagus Bapak. ya. Baik, makasih Bapak. Bapak mau tanya. Silakan kalau ada lagi yang lain, boleh. Jadi kalau misalnya kan ini pelajaran PKN, terus bab 1 saintifik, berarti bab 2, bab 3, bab 4 tuh harus saintifik juga Bapak. Cuma beda di metode di langkah-langkah aja Pak. Tidak harus. Tidak harus semuanya. Ini kan pilihan. Ingat ya. Metode atau strategi pembelajaran itu pilihan. Pendekatan itu pilihan. Tidak semuanya satu bab itu atau 2 bab itu atau mata pelajaran itu semuanya saintifik kan belum tentu cocok kan. Ya, belum tentu cocok. Semua KD menggunakan pendekatan yang sama. Makanya dilihat, maka kenapa pendekatan itu ada di kolom yang kelima. Artinya Anda harus mengkaji dulu KD-nya apa. KD itu kan menggambarkan kemampuan yang harus dikuasai. Lalu indikatornya apa? Karakteristik materinya apa? Ini ada di kolom 4. Nah, baru dari sana Anda memilih. Dari sekian banyak pendekatan dan metode, dipilih pendekatan yang mana. Jadi tidak semuanya harus saintifik. Gitu. Nah, hanya yang direkomendasikan oleh pemerintah dalam menggunakan pendekatan atau metode itu, gunakanlah pendekatan dan atau metode yang mengaktifkan siswa belajar. Mengaktifkan itu lebih meningkatkan keaktifan. Ya, ini kan. Nah, adapun pendekatannya apa ya silakan gitu. Metodenya apa ya silakan.
Maksudnya silahkan itu disesuaikan dengan komponen-komponen yang lain. Nanti kalau semua KD-nya menggunakan pendekatan yang sama, ini akan dipertanyakan kan? Pertanyaannya apakah cocok semua KD, semua materi dengan menggunakan satu pendekatan? Kan tidak mungkin. Nah, ini orang tekpen harus paham di sini ya, orang tekpen. Oke, begitu? Iya Bapak, berarti kalau misalnya bab 1 saintifik, bab 2-nya bisa misalnya problem solving gitu ya Pak? Iya, silakan. Dan tidak harus satu, kalau satu bab itu kan berapa pertemuan, kan bisa beberapa pertemuan kan? Iya Pak. Iya, tidak misalnya saja oke, bab 1 pertemuan ini saintifik. Tapi pertemuan kedua karena karakteristik berbeda dari materinya serta tujuannya, maka meskipun masih bab 1 mungkin kalau kemarin saintifik yang sekarang misalnya case-based method kan bagus kan, meskipun dalam satu bab gitu. Misalnya satu bab ini, satu KD lah gitu kan, satu bab itu. Satu KD itu misalnya akan meminta 3 pertemuan. Kan boleh saja pertemuan ke-1 saintifik, pertemuan kedua case-based method, pertemuan ketiga pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Kan gitu. Ya, tidak harus semua satu bab juga harus semua menggunakan pendekatan yang sama. Dan itu tidak ada ketentuan harus A, B, C, sepenuhnya. Makanya sepenuhnya menjadi tanggung jawab profesional dari seorang guru. Jadi Anda sebagai tenaga pendidik, sebagai guru yang memilih. Karena Anda yang tahu persis adalah Anda. Mengajar di mana, materinya apa, kompetensinya apa, karakteristik siswanya seperti apa, sarana fasilitas yang ada apa, nah maka pendekatan apa yang cocok digunakan untuk kelancaran kegiatan pembelajaran itu. Oke, clear ya? Iya Bapak, terima kasih. Oke, baik, silakan. Ada lagi yang lain? Halo? Silakan, ada lagi yang lain? Silakan yang lain? Jadi itu tergantung itu ya Pak, waktunya gitu. Kalau hari ini pakai ini berarti besok nggak apa-apa pakai pendekatan yang lain gitu ya Pak. Iya, silakan. Silakan. Ada lagi yang lain, silakan. Bapak mau tanya lagi. Biasanya kalau membuat membuat KD ini tuh melihat dari buku panduannya Pak ya, buku yang akan dipelajari pada 1 semester atau 1 tahun gitu ya Pak. Apanya? Kalau membuat ini SKL KD sama KD? KI sama Ya, indikator. KD untuk Sesuai dengan 1 buku. tahun. KD itu untuk 1 tahun dan biasanya sekali lagi kan Bapak sampaikan, KI dan KD itu sudah dirumuskan oleh pemerintah. Jadi Anda itu hanya merumuskan indikator, memilih materi, pendekatan, dan langkah-langkahnya. Tapi dalam konteks berlatih Anda harus paham bagaimana merumuskan KD. Jadi KD itu kan capaian kompetensi dari satu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran tertentu berdasarkan tahapan-tahapannya. Misalnya tadi ini kan KD-nya Pancasila, apa namanya mata pelajarannya ke atas? PKN Bapak. PKN untuk kelas berapa ini? Kelas 10. Kelas 10. Tuh PPKN kelas 10. Berarti kelas 10 itu kan 2 semester ya? Kelas 10 itu kan 2 semester kan? Nah, yang 2 semester itu berapa kompetensi dasar? Nah, ini misalnya semester 1 katakanlah ada berapa KD, nanti semester 2 ada berapa KD. Nah, itu merupakan gambaran kompetensi atau katakanlah batasan-batasan materi yang
yang harus dikuasai oleh siswa dari setiap pertemuan, dari setiap maksudnya batasan materi yang harus dikuasai sesuai dengan waktu, apakah 1 semester, 2 semester, dan lain sebagainya. Oke, begitu ya. Baik, Bapak. Oke, Anda harus paham ini ya. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Nah, oke, jadi ini Maisa baru sampai kepada langkah-langkah ya. Ini dimantapkan dulu ya. Iya, Bapak. Oke, sekarang coba kelas B. Pindah kelas B. Kita lihat satu contoh kelas B. Ini kan kelas A barusan kan? Iya, Bapak, yang tadi kelas A. So, sekarang kelas B. Biar semuanya harus bisa. Silakan, kelas B. Halo, ada? Halo? Sebentar, Kak. Silakan. Udah, silakan. Ini kelompok. Ini kelompok siapa? Ini kelas B, Pak. Kelas B, silakan. Silakan jelaskan dulu sebentar, sekilas. Ya, ini adalah format analisis keterkaitan KI dan KD dengan IPK dan materi pembelajaran. Apa IPK? Apa IPK? Indikator. Iya, Pak. Indikator pencapaian kompetensi. Oke, nggak apa-apa, silakan. Satuan pendidikannya SMA, pelajaran geografi. Dalam 2 semester, yaitu semester genap dan semester ganjil dan semester genap. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, dalam tanda kurung, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Nah, kompetensi dasarnya yaitu
Yang 3.1 memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan beberapa indikator. Yang pertama yaitu mendefinisikan tentang ruang lingkup pengetahuan geografi. Iya. Coba scroll dulu ke bawah. Nah, Selanjutnya yaitu mengidentifikasikan tentang objek studi dan aspek geografi. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi objek studi geografi, mengidentifikasi prinsip-prinsip geografi, dan mengidentifikasi aspek-aspek geografi. Lagi scroll ke bawah. Mendeskripsikan tentang konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Scroll. Mendeskripsikan aspek-aspek geografi, mengklarifikasikan tentang konsep objek dan ruang lingkup geografi. Mungkin cukup itu dulu saja atau lanjut, Pak? Semuanya ada berapa? Semuanya Semuanya aja. Semuanya ada 10. Lagi ke bawah. 11. Wah, banyak. Nah, ini contoh kan. Wis. Nah, oke. Ini mah 3, ini mah 3, 2 ya? S1 kan? Iya, 27, Pak. Hah? Ada 27 ya? 27 indikator. Ini kan KD3 ini teh. KD3. Pertama, Pak, soalnya 1-2-nya nggak ada. Oh iya, berarti kan nomor 3 kan, ini kan 3 ya, 3.1 kan? Sok dalam kurung di sini tulis geografi, di bawah geografi, klik enter. Enter. Dalam kurung, tadi sebaran maknanya berapa banyak tadi? 20? 27. Sok, ketik 27. Nah, kasih garis merah, warna merah. Kurung tutup, masing-masing. Ini untuk agak. Oke, stop. Klik. Enter. Oke, baik. Nah, ini untuk 3.1 ini sampai 27. Banyak. Coba bandingkan tadi dengan yang pertama, Maisa ya? KD 1.1 berapa Maisa tadi? Halo, kelas A. Iya, Bapak. Yang tadi yang pertama berapa? KD 1.1 berapa indikatornya? Ada 2 kan? Ini ada 27 coba. Nah, ini kan apa namanya? Jomplang bangetnya bedanya ya. Dari segi jumlah juga ini mah bukan ininya jumlahnya. Ini kan yang 3.1 itu sampai 27 indikator. Sementara yang tadi untuk mata pelajaran PPKN KD 1.1 hanya 2 indikator gitu kan. Nah, kembali lagi begini, pertama tidak ada batasan memang, tidak ada ketentuan harus berapa indikator dari 1 KD itu tidak ada ya. Oke, clear ya sampai di sini. Nah, sepenuhnya judgement-nya ada pada kita. Nah, sekarang kalau Anda ini kelas 1, kelas semester berapa ini? Ganjil genap ya. Berarti gini kan, nggak apa-apa kalau memang misalnya sampai 27, wah ini kan sudah cukup detail gitu kan indikator yang menunjukkan untuk 3.1 memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dijabarkan menjadi 27 ya silakan saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari kata kerjanya ini sudah cukup operasional. Mendefinisikan. Terus ke bawah coba. Stop. Mengidentifikasi. Dibandingkan dengan tadi yang pertama. Maisa. Ya, menghargai, apa tadi itu, mengabdi, kan gitu kan. Nah, itu kan masih sangat abstrak ya. Kalau ini sudah lebih operasional. Nah, maksud Bapak, bahwa kata kerja untuk indikator itu ya seperti inilah. Coba ke atas lagi, mendefinisikan, sudah sangat konkret gitu kan. Coba ke atas. Nah, ini kan mendefinisikan, ini sudah sangat konkret gitu kan, sudah jelas.
Oke, materinya berarti ruang lingkup. Oke, terus. Nah, berarti sekarang kalau tadi ada 27, sekarang materinya ada berapa ini? Materinya. Terus. Hanya sampai 7 ya? Hanya sampai 7 ya? Iya, Bapak, 7. Nah, berarti ini kan pokok materi. Nggak apa-apa, karena nanti ada sub-sub pokok materi misalnya. Yang jelas, dari ketujuh ini, termasuk di dalamnya sub-sub bagian, gitu kan, harus relevan dengan yang 27 indikator tadi. Karena kan harus tercapai, kan indikator itu harus dicapai, kan harus dikuasai. Nah, lalu materinya apa? Nah, ini. Oke. Nah, sekarang pendekatannya apa? Pendekatannya ke atas. Scientific method. Ya, berarti kan sama kan dengan tadi mengamati. Kemudian setelah mengamati apa lagi? Menanya, Bapak. Menanya. Oke, ini kan. Baik, terus ini yang ketiga apa? Masuk apa nih? Mengobservasi, Pak. Sama Mengumpulkan data. mengamati eksperimen, ya. Terus? Mengasosiasi. Iya, mengasosiasi, menalar ya di sana. Terus? Ke bawah? Satu lagi, mengkomunikasikan mana? Itu berdiskusi, Pak. Diskusi berkaitan dengan ya mengkomunikasikan atau kan. Oke. Kalau mau lengkap ya sampai kepada kemampuan mengkomunikasikan. Oke. Baik. Oke, ini sudah jelas ya, sudah jelas ya. Oke. Ini kita bukan RPP ya ini, bukan RPP tapi kita mengembangkan bagian-bagian dari komponen-komponen pembelajaran yang nanti akan dirakit itu akan disusun menjadi satu model RPP kan gitu. Yang jelas Anda harus paham dulu ininya. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Yang lain? Ada komentar? Saya mau bertanya. Silakan. Tadi kalau ada satu kompetensi dasar itu berarti materi subtopiknya itu kalau di kompetensi dasar selanjutnya itu berbeda ya, Pak? Atau sama? Ulangi, gimana? Materi pembelajaran atau subtopiknya itu kalau di beberapa kompetensi dasar itu sama atau berbeda, Pak? Ya, kalau kompetensi dasarnya berbeda, berarti materinya juga berbeda. Jadi harus disesuaikan materi itu dengan KD gitu. Berarti setiap kompetensi dasar ya, Pak? Setiap kompetensi dasar itu pasti rumusannya berbeda. Dan karena rumusannya berbeda, maka maksudnya rumusan kompetensinya ya berbeda, maka tentu saja materinya juga berbeda gitu. Tapi masih satu mata pelajaran yang sama, gitu kan? Seperti ini kan geografi. KD yang bersatunya apa? Pengetahuan tentang geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini KD-nya adalah pengetahuan geografi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan? Berarti apa materinya? Pertama tentang kan pengetahuan geografi. Berarti kan ini definisi geografi kan gitu. Penerapan kehidupan sehari-hari, contoh penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tentu materinya itu harus sesuai dengan 3.1. Nah, sekarang coba 3.2 ada. Kok KD-nya apa? 3.2. 3.2. Ada nggak? Sini contohnya. Nah, atau keempat saja lah, 4.1. Nah, apa ini? Menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografis pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Nah, apa bedanya dengan yang tadi yang nomor yang 3? Kalau tadi itu pengetahuan, kalau yang pengetahuan dasar, kalau ini sudah menyajikan contoh penerapannya. Tapi tadi yang pertama juga kan bukan hanya pengetahuan, kalau tidak salah apalagi pengetahuan dan apa tadi? Ruang lingkup geografi. Coba dicek lagi KD-nya yang atas.
Atau copy paste yang ini, yang copy yang ini yang 4 barusan, coba copy. Nah, ini copy yang 4. Copy. Copy. Copy dulu. Udah di copy belum? Sok simpan di bawah 3.1 di sini. Enter. Klik di sini. Nah, coba silahkan analisis apakah berbeda tidak. Apa bedanya yang 3.1 dengan yang ini? Oh. Ini kan nomor 4. Ya, bedanya 3.1 itu memahami pengetahuan dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau yang 4.1 itu dia menyajikan contoh penerapannya. Bukan cuma memahami, tapi sudah menyajikan contoh-contohnya. Nah, berarti mana yang lebih tinggi? Sudah nomor 2 kan? Ya kan? Nah, berarti sekarang materinya juga, apakah materinya sama? Tidak. 3.1 dengan 4.1. Beda, Bapak. Beda. Nah, jadi jawabannya tadi pertanyaan Anda itu begitu. Ya. Nah, nanti mungkin lagi ada nomor kali ini 3, 4, nomor 5 misalnya. KD nomor 5 apa misalnya kan? Dan tentu berbeda. Jadi jangan ada pengulangan-pengulangan materi yang disampaikan untuk beberapa pertemuan. Kan itu menunjukkan bahwa dalam perencanaan pembelajaran itu tidak sistematis. Kalau diulang lagi atau duplikasi materi kan gitu. Nah, yang penting begini. Coba buat lingkaran dari ini di kolom yang 3 nih. Coba di kolom 3 buat boleh kotak mau lingkaran. Nah, di sana. Sok buat contoh buat aja lingkaran. Mana lingkaran? Bisa nggak? Gampang, itu tinggal itu di mana tuh Sok, siapa yang bantu? Nah, kita kan ini kan atau apalah, mau kotak boleh, mau kotak persegi boleh, jangan lingkaran. Kotak persegi boleh. Sok, mana ini teh? Kan ini wood ya. Mana? Tidak bisa Anda mencari. Sok, perbesar. Perbesar kotaknya. Nah, itu mah bukan checklist dah itu mah. Apa disisipkan mungkin. Ya, Coba. So. Disisipkan ada nggak? Nah, itu apa namanya? Dia tabel coba. Bukan sih. Nah, jadi kemana wae? Itu lingkaran. Nah, boleh lingkaran sok. Mau buat lingkaran sana. Nah, gitulah. Oke, sok itu aja lah. Oke, ketengahkan. Rapi lingkaran lah, nggak apa-apa. Sok ketengahkan, ke tengah yang. Atau bisa lah, nggak usah. Katakanlah ini lingkaran ini mata pelajaran apa tadi? Geografi, Bapak. Nah, sok untuk semester untuk kelas berapa? Kelas 10, kelas 1 SMA. Ketik tuh. Mata pelajaran MP geografi. Nah, oke. Kelas 10. Stop. Berarti kan dalam kurung 2 semester. Ini kan kita sedang mengembangkan bahan ya, menganalisis pengembangan bahan. Oke. Kurung tutup.
Nah, halo, stop. Kelihatan semua lingkarannya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Kita ilustrasikan saja bahwa lingkaran ini adalah mata pelajaran geografi untuk kelas 10, 2 semester. Pertanyaan Bapak, apakah lingkaran sebesar ini, katakanlah mata pelajaran geografi yang untuk 2 semester itu disajikan, diajarkan satu kali sekaligus atau tidak? Bertahap, Pak. Bertahap. Tidak kan? Nah, tahapan-tahapan itulah disebut dengan KD. Ada KD 1. Coba misalnya yang warna ini nih, yang strip, bisa nggak Anda tulis KD 1 misalnya? Nah, di sana KD 1 misalnya. Sok buat di sana KD 1. Ketik aja. Biar ngerti semuanya nih. Bisa nggak? KD 1. Terus yang sok pindahkan, kalau bisa mah disimpan di sininya, di kotak yang lingkaran anak. Halo, ada Ari IT, coba dibantu. Oke, nggak apa-apa lah. Sekarang lingkaran yang kedua, pecahan lah. Pecahan lingkaran yang kedua, pecahan yang kedua. Misalnya ke kanan, ke arah jarum jam, ke kanan. Nah, KD 2 misalnya. Terus ke arah jarum jam, KD 2. Ketik lagi, ketik aja KD 2. Mana KD 2? Malah yang muncul Najril nih. Kemana yang lain? Mau dibuat dulu ini teh? Mohon maaf, Bapak. Sepertinya Nabila terlempar. Nah, sian ya. Kalau sudah terlempar mah. Halo? Terlempar? Oke. Begini, halo. Sekarang izin Bapak menyampaikan ya. Ini di close dulu siapa? Kalau terlempar atau udah masuk lagi? Sudah, Oh. Bapak. Sudah ada. Oh, itu gimana? Mana ada deh? Itu sudah share screen, Bapak. Oh, punya Bapak? Punya Bapak sudah saya kirim barusan? Masih punya Nabila, Bapak. Ya, Nabila, Bapak. Sok Nabila, nah gitu kan bisa sekarang. KD 1, KD 3-nya klik, KD 2, KD 1 dulu. Di yang lingkaran, yang pecahan lingkaran yang pertama. Simpannya seperti KD 2 tuh. Oh, belajar dulu mungkin barusan Nabila tuh ya. Makanya hilang dulu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi cepat juga belajarnya Nabila. Dari mana nanyanya Nabila? Nah, gitu, good. Terus ke bawah. Nah, dipaksa ini mah harus bisa orang tepen mas. Nanti diajar nih kapa apa dia nanti minta diajarin gimana ini. Terus lingkaran fase yang ketiga di KD 3. Bapak mohon maaf agak lemot ya Pak, maaf. Nah, ganti atau laptopnya lemot itu mah jelek berarti punya kamu. Di mana nih posisinya Nabila? Cimahi Pak. Ah, Cimahi mah padahal dekat itu. Masa Cimahi lemot ini? Ya Pak, karena datanya ini terlalu banyak gitu Pak, jadi agak lemot. Oh, so. Oh. Ah, good. Berapa ini? Ada 4 ya?
Oke, good. Nah, tadi itu kan ada yang bertanya gini ya. Nah, sekarang begini, Anda itu orang tekpen harus sebagai sebagai seorang perencana. Ingat ya, perencana itu bukan hanya spesifik membuat RPP lah, merencanakan desain instruksional. Ya, desain instruksional itu bukan hanya RPP. Nah, ini kita sedang berbicara tentang perencanaan yang umum. Nah, katakanlah ini tadi mata pelajarannya apa? Geografi. Untuk kelas berapa? Kelas 10, sebanyak 2 semester kan? Nah, katakanlah dibagi ini, lingkaran besar ini, inilah mata pelajaran geografi. Untuk mata pelajaran geografi itu setelah dikaji sesuai dengan karakteristik kebutuhan kelas 10, kompetensinya itu dibagi menjadi 4 KD gitu. 4 KD, berarti KD 1, 2, 3, 4. Ini mah contoh ya, bukan harus 4, ini mah contoh. Misalnya dibagi menjadi 4 KD. Nah kan harus dirumuskan kan, KD 1 itu apa kompetensinya. Nah, KD2 itu apa? KD3 apa? KD4 apa? Nah, gitu. Dari 1 KD, misalnya KD1 itu kan sudah menggambarkan kompetensi sekaligus menggambarkan materi. Bagian dari materi ya. Bagian dari materi. Kelompok bukan materi per pertemuan, tapi cakupan materi lah gitu kan istilahnya ya. KD1 kan nanti akan dijabarkan ke beberapa indikator. Berarti KD1 itu sudah menggambarkan cakupan materi untuk KD1. Demikian juga KD2, KD3, KD4. Lalu pertanyaannya kan mungkin begini. Katakanlah karena ada 2 semester, di sini ada 4 KD, berarti dibagi 2 misalnya. KD 1 dan 2 untuk semester 1 kan itu misalnya. KD 3, 4 untuk semester 2. Sehingga nanti full 4 KD ini selesai disajikan dalam 1 tahun. Lalu timbul pertanyaannya, kalau 1 semester itu berapa pertemuan sih kalender akademik misalnya untuk mata pelajaran apa ini geografi kan itu. Ada berapa pertemuan, berapa minggu gitu kan 1 semester itu. Nah, tetapi di sini kan hanya 2 KD, gimana ini? Nah, berarti Anda menjabarkan dari KD itu ke indikator. Katakanlah, misalnya saja untuk geografi ada 1 semester itu berapa minggu ya? 1 semester itu berapa minggu? 24. Nah, 24 minggu 1 semester itu benar itu? 6 dikali 4. Oke, 6 kali 4, 24 ya, oke lah. Kan 24 itu ada yang liburnya kan. Katakanlah ambil menjadi 20 aja ya. Kalender akademiknya misalnya 20 minggu. 1 minggu itu 2 JP misalnya untuk geografi. Berarti kan ada 2 kali 20, 40 JP ya. Nah, untuk 1 semester. Nah, sementara di sini KD-nya hanya 1 dan 2. Nah, berarti Anda harus menjabarkan. Dari KD 1 itu beberapa indikator. KD 2 beberapa indikator sehingga penjabaran indikator untuk KD 1 dan KD 2 ini dari segi kompetensi bisa tercapai dan dari segi waktu bisa disajikan pas selama 20 minggu. Gitu untuk 1 semester. Nah, baru nanti di semester berikutnya ketiga dan keempat. Nah, penentuan ini tadi kan jangan sampai kan diulang-ulang kan materinya. Halo, ini kan. Penentuan KD 1, 2, 3, dan 4 ini harus menunjukkan isi materi yang bersifat sistematis. Jadi sistematis itu berurutan gitu. Jangan sampai diulang-ulang lagi KD 1, diulang lagi di KD 2, diulang lagi di KD 3. Kan itu tidak menggambarkan cakupan isi yang logis dan sistematis. Kan gitu, apalagi kalau misalnya saja karakteristik materinya itu bersifat prerequisite. Jadi KD 1 dulu ini harus dikuasai kan gitu.
Kalau dia sudah lulus KD1 baru nanti dia bisa mengikuti KD2. Kalau yang prerequisite kan seperti itu. Nah, baru kalau sudah lulus KD2 nanti ke KD3, KD4. Nah, begitu. Nah, sehingga dari segi isi tidak boleh tumpang tindih diulang-ulang. Di KD1 ada, di KD2 ada gitu. Kecuali kalau pendalaman, perluasan itu memang topiknya sama, di KD1 ada, di KD2 juga ada judulnya. Tapi beda. Di judul yang KD1 dasar misalnya, tetapi di KD2 judulnya sama tapi sudah lebih kepada pendalaman atau perluasan. Itu mah boleh. Yang tidak boleh itu diulang-ulang persis sama, judulnya sama, substansinya sama. Nah, ini menunjukkan perencanaan yang tidak bagus kalau begitu. Clear tadi pertanyaannya? Siapa tadi yang bertanya? Iya, Pak. Ya, Terima jelas kasih. ya. Oke. Tidak boleh ada yang persis sama segala-galanya diulang-ulang setiap KD. Itu tidak bagus itu perencanaan itu. Pak mau bertanya lagi. Nah, boleh, silakan. Kalau seumpamakan ada siswanya Putri, itu, di mana kamu? saya sudah di Bandung, Pak. Terus di mana pertanyaannya? Kalau seumpamakan itu siswanya kan kurang paham ya Pak tentang Hmm. KD yang pertama. Padahal kita tuh sudah merancang RPP-nya itu sedemikian rupa biar waktunya tuh juga tepat gitu. Tapi Good. siswanya tuh masih ada yang belum mengerti Lola gitu gitu tentang kan, KD pertama. Lola ya. Yang KD Terus? pertama tuh masih banyak yang belum paham gitu. Hmm. Nah gitu tuh kita harus mengulangi lagi atau kita lanjutin aja deh ke KD yang kedua karena kita udah menyusunnya itu sedemikian rupa gitu biar lancar pembelajarannya gitu Pak. Good, bagus ini. Nah, ini Anda sudah mulai memahami ini nanti menjadi calon yang profesional. Nah, bagus. Sok jawab. Putri baru saja yang nanya, Putri kamu? Iya Pak, saya yang nanya. Nabila kamu jawab lah, gimana tuh? Maaf Put, bagaimana tadi pertanyaannya? Nah, masa Bapak mah bisa menyimak, kamu tidak bisa menyimak? Kemana tadi? Maaf Pak, tadi sinyalnya agak ini. Putus-putus. Siapa yang bisa menyimak? Najril, kamu? Halo, Najril? Najril ke mana nih? Najril, halo? Mama Najril? Aduh. Mana ini? Jawab, Pak. Kamu bisa jawab nggak? Oh, menurut saya gitu, Pak. Suaranya tidak kurang jelas, suaranya. Silakan. Kalau menurut saya, kan misalkan emang anaknya tidak mungkin gitu silakan mic-nya dideketin, kurang jelas. Baik. Tes, apa suaranya terdengar, Pak? Jelas? Ya, yang penting tadi Putri itu kedengaran. Putri, kamu kayak nanya kan, kamu Putri? Kedengaran Putri? Terdengar Pak. Oke, kedengaran katanya. Silakan. Menurut saya, kalau misalkan kayak gitu, tetap dilanjut saja gitu. Pembelajarannya gitu, misalkan dalam dalam kelasnya itu dilanjut. Tapi misalkan si anak tersebut emang masih kurang, itu nanti di jam yang lainnya, misalkan di luar jam sekolah gitu. Nah, si anaknya itu nanti misalkan emang mau, maka diberi jam tambahan seperti les tambahan gitu. Kalau menurut saya. Oke, bagus. Nah, itu alternatif. Oke, bagus. Oke, ya itu bisa, Isan ya. Bisa itu alternatif, silahkan. Di sinilah guru. Nah, sekarang gini, Putri, nanti dicek. Kalau 75% misalnya, 75% dari total jumlah siswanya belum menguasai KD1, 75%. Apakah Anda mau langsung tadi kata Isan lanjut aja lah ke KD2 gitu kan, bahaya antep lah. 75% ngerti ketinggalkan lah gitu kan. Gimana tuh? Kalau menurut saya mengoreksi diri saja sih Pak. Kalau satu KD itu dari beberapa pertemuan 75% siswa itu nggak paham, pasti itu yang salah tuh gurunya. Iya, halus lah si Putri introspeksi lah gitu kan. Hanya pertanyaannya kan ini tadi ditinggalkan wae atau gimana atau diulangi lagi? Ya itu Pak, katanya Ihsan tadi memberi les mungkin Pak atau jam tambahan. Les mah harus bayar atau merenanya dibayar deh gitu kan. Wah, kasihan tuh. Gini ya, kalau teori mastery learning
Kalau 75% harus diulangi lagi, Putri, jangan dilanjutkan. Karena gagal itu kalau 75% itu harus diulangi. Kecuali kalau tadi misalnya hanya ada 1-2 gitu kan Ihsan ya. 1-2 boleh dilanjut. Nah yang ketinggalan tadi Anda beri treatment dengan perlakuan individu remedial. Ini ingat remedial itu bukan memberikan tes ya. Apakah misalnya Anda memberikan semacam tugas-tugas gitu kan yang bisa dikerjakan secara mandiri untuk untuk membantu ketercapaian kompetensinya. Begitu, Putri ya. Kalau hanya 1-2 kemudian diulang lagi, wah kasihan tuh yang 90 sekian persen kan bosan diulang-ulangi lagi. Pasti si putrinya nanti ditinggalkan ke siswa-siswanya itu. Kenapa katanya ini diulang-ulang terus? Saya udah menguasai. Kata putri itu kasihan ada 2 orang yang belum menguasai. Kan jawaban yang paling banyak gimana ya? Gimana Bu? Udah aja tinggalin kan gitu. Ya jangan juga ya. Beri tugas individu. Gitu Putri ya. Nah dan oleh karena itu ingat, halo semuanya ya. Ngeceknya jangan setelah selesai 1 KD secara keseluruhan. Misalnya, 1 KD dicek nanti tahu-tahu 75% belum dikuasai, padahal sudah 1 KD itu katakanlah ada 4 pertemuan kan gitu. Kan kalau diulangi lagi ini waktunya juga memerlukan waktu yang lama. Sementara kan waktu tidak bisa diulang lagi. Kalender akademik akan tetap terus berjalan. Nah gimana nih, ini bahaya ini, makanya dicek setiap sub-sub dari KD itu, setiap pertemuan. Jangan dibiarkan dulu, nanti tahu-tahu setelah 1 KD sebanyak 5 pertemuan, waduh 75% belum menguasai. Diulangi lagi kan harus menambah waktu sebanyak 5 pertemuan itu yang belum dikuasai. Sementara kalender akademik terus berjalan kan, ada saatnya UTS, ada UAS, dan lain sebagainya. Nanti mengganggu sistem. Sistem apa? Sistem pendidikan di sekolah. Nah, oleh karena itu sebaiknya setiap pertemuan dicek kan gitu, pencapaian kompetensinya. Oh, ada sekian orang yang belum dikuasai, langsung berikan pengobatan, treatment dengan remedial gitu kan. Oke. Baik ya. Begitu ya. Jadi jangan tahu-tahu sudah akhir semester 75% ini belum dikuasai, gimana? Ditambah lagi lah 1 semester lagi gitu kan. Jadi kelas 10 nanti jadi 4 semester tuh. Kira lulus nanti SMA. Kan gitu. Gitu kan. Nah, ini harus tepat waktu ya, ingat. Kalender akademik itu akan, jadi ketika Anda membuat perencanaan program pendidikan juga harus menyelaraskan dengan kalender akademik. Kalender pendidikan. Oke, bagus begitu ya. Makanya ini dipetakan ini KD1, KD2, KD3, KD1 jabarkan berapa indikator. Ini contoh saja ya, bukan harus 4 ya. Ini contoh aja, jangan Anda menyimpulkan harus 4 KD, jangan. Di Wimayang salah kamu. Kalau disimpulkan harus 4. Ini mah contoh. Kalau menurut kamu misalnya harus 5 KD, 6 KD silakan. Sepenuhnya ada di pertimbangan guru yang sudah profesional itu. Oke, ngerti ya? Ngerti ya? Oke, ini KD. Nah, ini dia maka akan disimpan nanti di sini nih. Nah, tolong perhatikan nih, misalnya dalam 1 mata pelajaran ada 1 KD ini indikatornya sampai 27. Sementara KD yang lain misalnya KD yang katakanlah KD1 27, KD2-nya hanya 2. Nah, ini kan tidak seimbang ya. Tidak seimbang. Kalau dalam 1 mata pelajaran misalnya. Tidak seimbang, harus coba seimbangkan sesuai dengan muatan substansi dari setiap KD itu. Oke, nah inilah perencanaan
pendidikan, perencanaan pembelajaran untuk mengatur skup, ruang lingkup dari materi, dan bagaimana menyajikan skup itu dalam urutan yang logis, yang sistematis, sesuai dengan kebutuhan jenjang, levelnya. Ya, level tadi kan, level kelas sekian, kelas sekian, kelas sekian. Oke, ada lagi pertanyaan sampai di sini? Bapak mau tanya lagi. Siapa yang nanya? Putri, Pak. Nah, silakan Putri, kamu nanya Eh, dulu. Pak, kalau ini kan guru Pak ya yang membuat indikatornya nanti sama Benar. itunya. Nah, terus kalau peran kurikulumnya itu di mananya Pak? Peran kurikulum yang mana? Seorang kurikulum yang di sekolah tersebut. Iya, jadi kurikulum itu ada makro, ada mikro ya. Nah, ketika guru menjabarkan ke dalam indikator-indikator dari KD yang sudah ada, Anda itu sedang menjabarkan kurikulum dari sekolah, kurikulum mata pelajaran geografi. Jadi nanti Anda itu misalnya katakanlah, Anda sebagai guru geografi, kan Anda akan meminta silabus. Nih, untuk mata pelajaran geografi di kelas 10 ini silabusnya. Anda pelajari dari KI sampai KD. Karena Anda yang harus merumuskan indikator, maka Anda merumuskan indikator dari KD itu sendiri. Berarti Anda sedang mengembangkan kurikulum operasional dari kurikulum yang sudah ada. Mana kurikulum yang sudah adanya? Yaitu silabus mata pelajaran geografi. Dikembangkan oleh Anda, guru geografi, ke dalam kurikulum operasional. Apa? Mengembangkan ke kurikulum operasional itu, yaitu merumuskan indikator, memilih dan menetapkan materi, memilih dan menetapkan pendekatan media, serta merumuskan evaluasi. Anda sedang merumuskan kurikulum. Hanya dalam bentuk operasional. Jadi, guru dimanapun, guru siapapun, dia sebenarnya adalah sebagai pengembang kurikulum. Jadi yang mengembangkan kurikulum itu di tingkat pusat ada, hanya batasannya kan sampai kepada level mana. Misalnya sampai kepada KD untuk mata pelajaran. Nah, ditindaklanjuti oleh guru di sekolah, dari KD ke dalam mata pelajaran, kepada materi, ke pendekatan, ke media, ke indikator. Nah, berarti guru sedang mengembangkan juga dalam bentuk operasional gitu. Jadi guru itu makanya guru itu harus paham tentang kurikulum. Karena guru sejatinya adalah dia sebagai pengembang kurikulum. Contoh konkret, ketika Anda membuat RPP, nanti misalnya saja untuk teknologi informasi komunikasi lah gitu kan, membuat RPP, Anda itu sedang mengembangkan kurikulum untuk mata pelajaran Anda. Oke, nah, itu ada yang makro dan mikro. Kalau makro, kurikulum besarnya untuk satu sekolah itu dikembangkan oleh tim yang ditugaskan khusus, sementara kurikulum mikronya adalah kurikulum untuk kepentingan setiap mata pelajaran, mata pelatihan. Atau mata pelatihan kalau kebetulan pelatihan bukan di pembelajaran di sekolah. Kayak begitu ya. Nah, ada lagi? Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Oke. Sekarang sampai di sini udah paham ya semuanya ya? Paham, Bapak. Paham. Minggu depan kita akan lanjut ke pengembangan. Jadi begini, silakan dilanjutkan nih. Halo. Halo. Yang sudah 2 kelompok tadi dilanjutkan ke merumuskan evaluasi. Kan sekarang coba lihat mana tadi di apa namanya di template-nya, bukan di template, di itu coba lihat ya. Tayangkan lagi. Tayangkan lagi. Nah, kan paling kanan itu sampai kepada apa? Nah, oke, langkah. Nah, meskipun nanti mungkin sekarang tambah satu lagi kolom ke kanan, satu kolom ke kanan. Insert kolom satu ke kanan, right. Halo, Sob? Bisa nggak nambah satu kolom ke kanan? Coba itu klik kanan. Oke. So, ketik judul di atasnya. Media.
Kan ini baru pendekatan dan metode. Media pembelajaran. Mana? Media. Ya, di kanan, di kolom kanan. Ada yang bisa bantu? Oke lah, nanti aja lagi ini aja tambah di kanan itu media. Sok media pembelajaran. Nah, di sana ketik media. Nah, ini orang tekpen ini harus bisa. Oke. Jadi dijudge saja untuk ini, tidak usah semuanya ya. Pilih saja untuk satu KD, baru indikator dengan pendekatan ini medianya apa. Nah, di sana ada medianya. Tulis nanti. Oke, isi minggu depan ya, minggu depan ya. Halo? Minggu depan ya. Jadi Anda tinggal memilih media yang digunakan. Nah, jadi kita coba analisis bagian demi bagian sebelum nanti dirangkai menjadi satu. Adapun nanti menempatkannya di mana, Anda jangan bingung, tinggal melihat kebijakan dari formatnya, template-nya. Ya, tidak harus berurutan begini kan, misalnya saja. Nanti lihat template-nya dari kebijakan yang ada. Tinggal menyimpan saja. Kalau Anda sudah menguasai ini, tinggal memasukkan saja. Ini dimasukkan di mana, dan lain sebagainya. Karena masalah template, makan tidak, template itu formatnya lah gitu kan, tidak baku, tergantung kebijakan dari dinas kabupaten atau provinsi. Jadi Anda harus fleksibel. Yang penting Anda paham substansi dari perencanaan itu apa, isinya. Intinya, sekali lagi sebelum ditutup, perencanaan itu menggambarkan alur pembelajaran yang akan dilaksanakan secara logis, sistematis, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Itu aja perencanaan itu. Nah, orang lain mungkin karena dia menganggap bahwa pembelajaran itu mungkin, kalau ya maksud saya begini, bagi sebagian yang mungkin ya tidak menganggap penting, itu pasti tidak akan ada pemahaman tentang urutan-urutan ini. Tetapi bagi orang tekpen, pembelajaran itu ada aturannya, ada SOP-nya gitu kan. Jadi suatu kegiatan yang dilakukan secara logis, sistematis, sesuai dengan konteks pembelajaran. Nah, oleh karena itu maka perencanaan harus menggambarkan tahap kegiatan-kegiatan. Nah, apa yang harus ada dalam perencanaan itu? Intinya tujuan. Tujuan itu istilahnya ada KI, ada KD, ada indikator, itu tujuan semuanya. Atau sekarang disebut dengan capaian pembelajaran. Itu satu sama. Jadi Anda harus bisa merumuskan itu. Sampai kepada tadi, dari KI, KD, indikator, itu komponen yang ke-1, capaian pembelajaran. Yang kedua, memilih menetapkan isi. Yang ketiga, memilih dan menetapkan pendekatan, termasuk langkah-langkah kegiatan. Berikutnya, memilih media yang cocok. Nah, baru nanti merumuskan instrumen evaluasi. Adapun nanti menyimpannya dalam format itu di mana, nanti tinggal menyesuaikan dengan kebijakan. Sebab kalau kebijakan itu sifatnya berubah-ubah tergantung kepada orang yang membuat kebijakan. Sementara kalau yang kita pelajari sekarang, ini substansi materi dari perkuliahan. Begitu. Nah, nanti bagaimana memadukan antara kebijakan dengan substansi. Nah, itu akan mudah kalau Anda mempelajari dari segi kebijakan seperti apa, kemudian dari segi ketentuan mengembangkan perencanaan seperti apa, tinggal dikawinkan, disambungkan. Nah, akan menjadi seorang yang memiliki keahlian.
Oke, begitu saja ya. Bapak tadinya mau menayangkan satu contoh, tapi waktunya sudah kita mau berakhir. Ada waktu 4 menit lagi. Kita akhiri saja ya. Ada pertanyaan lagi sebelum diakhiri? Nanti minggu depan saja akan ditayangkan. Ini pertemuan keberapa kita? Halo? Ke-6 Bapak. Ke-6. Berarti kita nanti ke-8 ada UTS ya. Oke, UTS. Ke-8. 2 minggu lagi lah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Lanjutkan, awas hati-hati semua ini sudah membuat ini kedua kelasannya, membuat kelompoknya sudah. Ini baru 2 kelompok nih, buat 2 contoh kelompok. Yang Kelas lainnya A sudah Bapak. Jadi di bawah kelompok 1 itu ada lagi Bapak tadi. di mana di bawah kelompok 1? Mana coba? Mana di bawah kelompok 1 itu? Maksudnya tuh satu mata pelajaran itu dibagi beberapa kelompok gitu, Pak. Oh, dibagi berapa kelompok 1? Ya oke lah, hanya bedanya KD-nya kan gitu kan? Hah? Iya Bapak, beda di KD-nya. Oke, bagus, nggak apa-apa. Oke, silakan. Ya, oke. Boleh ya, di kelas B juga boleh seperti itu. Jadi Anda mengambil KD-nya, KD berapa saja. Oke. Baik, kita akhiri sampai di sini. Kita dilanjut ya setiap kelompok untuk mengembangkan sampai kepada media. Sekian, terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Terima kasih Bapak. Baik, baik, sama-sama. Oke. Oke, kita lab ya. Bapak mau masuk kelas yang lain. Ini Anda berapa mata kuliah sekarang? Satu saja, Pak. Satu saja Pak. Oh, 1. Setelah ini kemana kamu? Kosong, Pak. Terus apa kerjaannya? Belajar. Wah, halus lah, kalau belajar halus. Biar bisa cepat selesai dan berhasil bagus gitu ya. Oke, silakan. Begini ya, memang kalau tidak ada kemandirian belajar, agak susah kita untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi jangan harus disuruh. Jadi harus menjadi kebutuhan Anda. Jadi dan oleh itu kemandirian. Nah tentu kan tidak selalu harus selamanya setiap jam belajar kan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Silakan. Ya, yang penting Anda harus ada yang ditekuni lah dari yang dipelajari itu. Kan banyak mata kuliah kita itu banyak ditekuni kelompok-kelompok mana yang Anda ingin perdalam dan lain sebagainya. Oke, sekian ya. Oke, selamat dan sehat semuanya ya. Iya, Pak. Ya, Iya, oke, Pak. izin lab ya. Iya, Iya Pak. Bapak. Yuk.